إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد، masing-masing sedang jamaah salat Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayah bagi sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga mampu menghadirkan kita untuk menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah dengan harapan dan tujuan kita, yakni ingin menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Masih sedang jamaah salat Jumat rahimahullah. Mari kita merenungi sebuah ayat dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sub pokok bahasan ini, di dalam tafsir para ulama menyampaikan bahwa inilah akhlak mulia dalam Al-Quran di antara akhlak-akhlak yang lain. Satu di antara akhlak ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 pada ayat 90. Firman Allah, a'udzu minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah berfirman dalam surat ini, ayat ini, yang artinya innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah menyuruh kalian bil 'adl, yakni untuk berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan, wa ita'idzil qurban, dan memberi kepada kerabat karib kalian, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang kalian untuk berbuat yang fasyik, untuk tidak berbuat yang munkar, dan untuk tidak berbuat permusuhan di antara kalian. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, itu merupakan pelajaran kalian untuk menjadi pelajaran kita yang bisa kita ambil di dalam makna ayat-ayat. Pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada 6 hal di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah menyampaikan innallaha ya'muru bil 'adl, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil. Adil di situ banyak makna. Adlun bahasa Arab, yakni yang artinya tidak memberatkan, artinya tidak belah sebelah, seimbang. Bahkan adil bermakna as-sidq, benar, orang yang benar, orang yang jujur. Bahkan adil adalah menegakkan kebenaran. Dan Ibnu Khaldun dan para ulama mengartikan, menyimpulkan adil itu adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan yang lain mengatakan al-adlu hiyal amanah. Adil itu adalah amanah kepada siapa saja yang memberikan tanggung jawab. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan kullukum ra'in, tiap-tiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala
Rahimahumullah, mari kita lihat. Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan lawan daripada adil adalah zalim. Kalau kata adil, maka kita mengingat pengadilan atau keadilan. Sebelum membahas seperti itu, mari kita melihat pada diri kita masing-masing. Kalau adil secara luas, mungkin pemimpin pengadilan, hakim dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa adil sebelum mengadili orang, sebelum melakukan ihsan, maka kita mengadili diri kita masing-masing. Maka adil binafsi, adil bagi diri kita masing-masing. Bagaimana cara mengadili diri kita masing-masing? Di yaumil qiyamah nanti setiap kita akan diminta pertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita akan diminta pertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Dan semua anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita diadili Allah Subhanahu wa taala, mari kita adil diri kita masing-masing. Bagaimana kita tidak menzalim diri kita supaya kita menjadi adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Coba mari kita lihat kaki kita di mana kita berjalan. Jika kaki kita berjalan ke tempat yang bagus untuk menghadiri majelis taklim, datang ke masjid, maka kita sudah adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa kaki kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaki kita melangkah untuk bermaksiat, maka kita sudah menzalimi diri kita masing-masing. Mata kita, setiap malam kita bergadang untuk WhatsApp. Kalau ingin melihat kajian-kajian Islam, insya Allah bacaan ayat Al-Quran di malam hari, monggo. Tapi kalau kita bergadang untuk hanya WhatsApp, game, melihat bal-balan, dan tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menzalimi diri kita masing-masing. Menzalimi diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menggunakan mata kita di malam hari untuk berjaga-jaga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tangan kita, apa yang kita ambil? Manipulasi, korupsi, atau mengambil hak orang, atau melakukan hal yang baik? Bahkan bibir kita, mulut kita, apakah senantiasa berzikir Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal yang lain? Maka Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqulu khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang bagus, aw liyasmut, kalau tidak diam. Ada yang telinga kita, apa kita mendengarkan ayat Al-Quran? Kenapa? Karena semuanya itu akan diminta pertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah ayat dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kebanyakan isi dalam neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia mempunyai hati, tapi hatinya tidak pernah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunin. Dia mempunyai mata, la yubsiruna biha, tapi matanya tidak bisa melihat kekuasaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanu yasma'una biha. Dia mempunyai telinga, tapi dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu disampaikan kebenaran, begitu ditegakkan kebenaran, oh itu radikalisme, oh itu terorisme. Rahimahullah. Bahkan di yaumil qiyamah nanti semua akan ditanggung jawab. Sehingga apa? Kita tidak bisa mampu memahami ayat Allah dengan hati kita. Kita tidak bisa mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan kita. Kita menolak kebenaran yang kita dengar. Maka Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan Allah menegaskan balhum adal. Bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika hum ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kenapa saya mengatakan itu? Kita mengadili kita masing-masing. Karena di yaumil qiyamah nanti juga akan diadili kita. Silakan dibaca surat Yasin pada ayat ke-65 surat yang 36. Sini dibaca. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami tutup mulut mereka.
Mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala mengadili kita. Lalu apa yang terjadi? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara. Wa tashhaduhum, kaki kita akan menjadi saksi di mahkamah tersebut. Kaki kita akan menjadi saksi. Allahu Akbar. Tangan kita berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, dan kaki kita akan menjadi kesaksian Allah. Mulut kita sudah tidak bisa berkompromi. Di dunia para pengacara, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Yang benar dipenjara, yang salah dibebaskan. Yaumil qiyamah sudah tidak ada lagi. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisablah dirimu. Artinya apa? Adili dirimu qabla an tuhasibukumullah, sebelum kamu dihadapkan di hadapan Allah, dihisab oleh Allah, sebelum kamu di Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kalau kita sudah menjadikan diri kita seperti itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang wal ihsan, yakni orang yang berbuat kebajikan. Bajikan di sini bukan berarti hanya berbuat baik, al khair tidak. Di sini bukan al khair. Kalau al khair berbuat baik iya, tetapi di sinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah SAW surat Al-Ahzab ayat 23, surat ke-33. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, disambung ayat ini dengan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Lalu disambung ayat itu, tidak hanya itu, contoh teladan itulah ahsan, hasanah. Yakni hasanah di situ artinya apa? Contoh teladan yang baik. Orang tidak hanya berbuat baik pada orang lain, tapi Rasulullah SAW mampu melihat bagaimana para sahabat, bagaimana pribadinya, bagaimana keluarganya, bagaimana taraf ekonomiannya, sehingga dia tidak hanya berbuat baik. Bagaimana keilmuannya, bagaimana ibadahnya, itu ditanya. Sampai bagaimana di rumah tangganya, sehingga apa? Kalau dia orang yang mungkin tadi kurang ilmunya akan dibimbing, ibadahnya kurang akan dipanggil, didakwahi. Bahkan Rasulullah SAW melihat bagaimana ekonominya, dari ekonominya dia, lalu diberi bantuan. Maka Rasulullah SAW, Masya Allah, luar biasa, tidak pernah hartanya nginap di rumahnya. Allah karim. Ahsan tidak hanya berbuat baik, Pak, tapi bagaimana kita melihat keadaan seorang itu, lalu kita berbuat baik, lalu bagaimana kita memberikan solusi, dan tidak hanya solusi, tapi bagaimana kita memberikan bantuan kepada mereka untuk sehingga mereka bisa terangkat dari penderitaan. Itu ahsan. Sehingga kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tidak hanya sekedar mengucapkan itu. Ya. Orang yang ahsanah itu bagaimana dia mampu menjadi dirinya untuk menjadi contoh kepada orang lain. Itu Rasulullah SAW. Sudahkah kita menjadikan contoh pada orang lain? Nah, kalau kata adil tadi kita satukan dengan ini, maka orang yang adil seperti itu. Kalau kita sudah menjadi contoh pada orang lain, insya Allah itulah ahsan. Oleh sebab itu Allah, ahsan itu suatu luar biasa, contoh yang luar biasa. Seluruh, maka para ulama mengatakan ahsan. Makanya dalam ketika Rasulullah SAW didatangkan maka Jibril itu dikatakan, akhbirni ya Rasulullah anil ihsan. Di sini para ulama menegaskan, sampaikan kepada saya wahai Rasulullah. Jibril bertanya, apa itu ihsan? Maka Rasulullah mengatakan al-insan, antak. Ketika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yantakum, tapi engkau kalau tidak melihat Allah, ketahuilah fa innahu yaraka, sungguhnya Allah pasti melihat. Artinya apa? Para ulama menyimpulkan hadis ini bahwa ketika orang itu ihsan itu
itu potensi seluruhnya itu satu beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah maka semua fokus pada Allah, dia tinggalkan dunianya. Dunia dia tinggalkan, dia fokus pada Allah Subhanahu. Nah, ketika dia interaksi dengan manusia, maka seluruh apa yang dia miliki untuk kebaikan, baik itu jabatannya, hartanya, semuanya dia kerahkan untuk kepada bawahannya. Kalau dia seorang yang pejabat, maka dia akan mengayomi semua masyarakat. Dia adil untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kalau dia seorang pemimpin, berikan pengayoman pada masyarakat. Kalau dia orang yang berharta, maka seluruh harta kekayaannya untuk kesejahteraan orang lain. Berikan infak, sedekah. Itu ihsan. Allahu Akbar. Sudahkah kita seperti itu? Aku qauli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil hudan haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qurratan fi kitabil karim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Masuk sedang jemaah salat Jumat. Allah waktulah yang akan memisahkan kita, maka hanya dua ini. Mudah-mudahan sebelum kita di Allah Subhanahu wa taala, mari kita mandiri kita masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, sanak saudara kita, keluarga kita, hendak tolong kita dari siksa api neraka. Ya, neraka dunia pengaruh yang luar biasa, terutama neraka akhirat nanti. Nih, mari kita jaga. Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari neraka dunia dan neraka akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang adil. Allah Subhanahu wa taala kita mengadili kita, semua kita menjadi saksi untuk kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahsan. Ya, tidak hanya bagi diri kita, mampu memberikan contoh kepada orang lain, dan insya Allah itu menghimbas kepada amal jariah kita ketika kita meninggal dunia. Kebaikan kita yang kita dilakukan dan dilakukan oleh orang lain, maka itu sama dengan amal jariah yang kita dapat walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita insya Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia dengan meninggal husnul khatimah, meninggalkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan soleh, dan mampu mendoakan kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya wa rabbayani shaghira. Itu yang doa yang kita harapkan ketika orang tua meninggal dunia. Semoga semua dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita salat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua didoi dan di akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa fina wa fa'na. Allahumma ighfir lana wa fina wa fa'na. Allahumma ighfir lana wa li marbayyin sigo. Allahumma ighfir lana wa li marbayyin sigo. Allahumma ighfir lana wa sabaquna bil iman. ولا في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا واجعلنا متقين إماما ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحزن ربنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.